Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Masya Allah, kita sudah mulai bersiap-siap untuk lebaran ya. Tinggal menghitung jam ataupun waktu nih. Kita akan melakukan lebaran ataupun melaksanakan sholat Idul Fitri di wilayah kita. Nah, di sini kita akan bahas tentang keutamaan Hari Raya Idul Fitri. Ya, cuman ada 4 bahasan saja yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu kita tahu ya, perbanyak takbir. Nah, takbir di sini bukan hanya takbir Allahu Akbar, bukan, tapi takbiran kalau misalnya bahasa Sundanya. Nah, selepas dari maghrib waktu setempat, kita sudah boleh melakukan takbiran di rumah, masjid ataupun madrasah. Nah, di masjid dibolehkan untuk menggunakan toa ataupun pengeras suara. Nah, bukan hanya takbiran di masjid saja ya, tapi kita pun usahakan takbiran di rumah kita sendiri. Nah, itu dengan suara yang pelan-pelan ataupun selepas kita sholat. Nah, kita mengumandangkan takbir ataupun zikir-zikir kita itu menggunakan takbir gitu. Nah, lalu selain dari itu, kita pun usahakan membaca takbir dalam perjalanan ataupun dalam kegiatan-kegiatan seperti perjalanan, di jalan ataupun di kamar, seperti itu ya. Jadi kita usahakan untuk mengumandangkan takbir. Lalu yang kedua itu berhias dan memakai pakaian terbaik. Nah, di sini bukan berarti bajunya baru, tapi terbaik menurut kalian. Manakah pilih busana-busana kalian yang memang itu terbaik dibandingkan dengan busana-busana yang lain. Nah, di Indonesia ataupun di daerah kita itu identik dengan ataupun membiasakan diri dengan baju lebaran. Tapi bukan untuk menjadi kewajiban ya, bukan harus ada baju lebaran, harus baju baru, tidak. Tapi kita berhias dengan baju yang terbaik seperti itu. Entah itu mau dicuci dulu, mau dirapi-rapi dulu. Nah, itu udah termasuk terbaik ataupun ikhtiar kita untuk melakukan pengagungan kepada Hari Raya Idul Fitri. Karena Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari hari besar dalam kehidupan umat Islam. Seperti itu. Yang ketiga adalah sunnah yang kita dapat laksanakan dalam sebelum Idul Fitri ataupun sudah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Id. Nah, berbeda dengan atau ada perbedaan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, apabila Idul Fitri itu kita disunahkan untuk melakukan makan dulu ataupun makan dulu sebelum kita beranjak ke masjid gitu. Makannya apa? Ya makan aja biasa gitu. Bukan berarti kita harus makan banyak lalu kita terlalu kenyang dan sulit untuk melakukan sholat Id bersama-sama di lapangan ataupun di masjid. Nah, apabila kalau di Bandung banyaknya kalau masjidnya tidak cukup, biasanya di lapangan atau di jalanan ya, tidak apa-apa. Tapi intinya makan dulu secukupnya lalu berangkat ke masjid. Nah, yang terakhir disunahkan juga untuk mengunjungi rumah-rumah terdekat, sahabat, teman ataupun keluarga-keluarga. Nah, di sini kita bermaaf-maafan, lalu bersilaturahmi, dan apabila kita mempunyai rezeki, boleh berbagi kepada keluarga-keluarga kita yang memang membutuhkan, dan kita pun membagikan rezeki kepada orang-orang lain. Nah, di sini banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, itu menjaga silaturahmi, terus bermaaf-maafan, lalu membagikan rezeki kepada orang lain. Nah, semoga apa yang kita lakukan nanti di dalam sesudah sholat Id itu dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu jangan lupa apabila sudah melaksanakan sholat Id dan dari hari Lebaran, kita pun sudah dapat melaksanakan makan di siang hari. Tapi kita pun harus menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan di masa bulan Ramadan kemarin. Jadi, kalau misalnya udah bulan Ramadan mah udah kita bebas melakukan suatu perbuatan yang aneh-aneh.
Bukan seperti itu, tapi kita pun harus sudah menjaga diri kita dengan lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat diamalkan di hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.